selamat datang di acara Syariah Kongres 2022 Winning the Blue Ocean Game. Apa kabar semuanya? Kami yakin Anda semuanya luar biasa, dahsyat, yes, salam merdeka untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebelumnya izinkan saya menyampaikan insight terhadap perkembangan asuransi syariah beserta keuangan syariah yang ada di Indonesia saat ini. Kalau kita lihat sebenarnya pertumbuhan aset keuangan syariah global di Indonesia tumbuh cukup signifikan dan positif setiap tahunnya. Kalau kita lihat pada tahun 2020, pertumbuhan aset keuangan syariah global kita yaitu di angka 3,37 triliun US dollar dan diprediksi akan meningkat pada tahun 2025 hingga 4,9 triliun. Hal ini menandakan tetap tumbuhnya industri keuangan syariah global meskipun dihantam oleh perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Selanjutnya kita lihat, kalau misalnya kita ingin tahu di peringkat berapa Indonesia di keuangan global, maka kita juga bisa melihat di sini bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-6 berdasarkan data The State of the Global Islamic Economy Report 2021. Di sini kalau kita lihat secara total aset, peringkat total aset global, kita melihat bahwa perbankan syariah kita secara global total asetnya adalah peringkat ke-10. Lalu kalau kita lihat asuransi syariah kita berada di peringkat ke-4 secara global ya Bapak dan Ibu. Ini merupakan prestasi yang luar biasa untuk kita semua dan tentunya kontribusi Bapak dan Ibu para leader semuanya yang ada di rumah sekalian. Di sini juga kita lihat data dari Islamic Finance Development Indicator bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua dari sisi kualitatifnya. Kalau sebelumnya kita berbicara sisi kuantitatif ya Bapak dan Ibu, berdasarkan peringkat ini Indonesia peringkat kedua yang dinilai adalah 3 hal. Yang pertama adalah knowledge, yang kedua adalah research, dan yang ketiga adalah awareness. Awareness di sini adalah seberapa sering sebenarnya di Indonesia ini mengadakan seminar ataupun talk show untuk meningkatkan awareness masyarakat Indonesia terkait dengan keuangan syariah. Di slide berikutnya juga kita lihat potensi keuangan Islam di Indonesia ini sangat apik di tahun-tahun ke depannya. Bahwa populasi muslim di Indonesia pada tahun ini yaitu 86,9% Bapak dan Ibu sekalian ya. Dan kita juga didukung oleh kerangka regulasi yang memadai. Kita juga punya otoritas jasa keuangan di mana semuanya merupakan ekosistem keuangan syariah yang terbangun. Kita juga punya bonus demografi yang menarik. Kalau kita lihat struktur penduduk Indonesia, hampir 60%-nya adalah anak-anak muda, di mana adalah generasi milenial, maksud saya, dan adalah Gen Z. Di sini menarik sekali bahwa di slide berikutnya kita juga melihat nih Bapak Ibu, market share keuangan syariah di Indonesia ini tumbuh 13,82% YoY pada tahun 2021. Yang kalau kita lihat sebenarnya berapa persen market share syariah kita juga masih sangat rendah, masih di angka 10%, di mana sumbangsih IKNB syariah yang di dalamnya ada asuransi syariah yaitu masih di angka 6%-an. Kalau kita telah lebih dalam, kita lihat bahwa asuransi syariah nasional ya di slide berikutnya, kita lihat porsi market share keuangan asuransi syariah di slide berikutnya masih juga sangat kecil ya Bapak dan Ibu sekalian. Boleh slide? Di sini kita lihat bahwa market share-nya di angka 2,66% dibandingkan asuransi konvensional yaitu di kisaran 97,34% dengan sumbangsi asuransi jiwa kita di angka 5,6%. Hal ini juga tidak luput dari literasi keuangan nasional yang menurut data OJK pada tahun 2019 juga masih sangat rendah yaitu di bawah 10%. Hal ini juga merupakan semangat ya buat kita bahwa kita masih punya market yang luas sesuai tema kita, The Blue Ocean Game gitu ya, dan ini merupakan tugas kita ke depannya. Saya percaya asuransi syariah ini adalah beyond insurance, beyond donation. Tidak hanya sekedar asuransi saja, tapi banyak value-value positif yang disampaikan dalam konsep asuransi syariah, yaitu adil, transparan, inklusif, saling mengasihi, dan tolong-menolong. Itulah value universal syariah yang akan diusung oleh Prudential Syariah.